Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada video seri pengantar proses stokastik. Kali ini kita akan mulai masuk ke pembahasan inti tentang pengantar proses stokastiknya. Setelah sebelumnya kita melakukan review untuk probabilitasnya. Oke, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Oke, jadi yang pertama akan kita bahas adalah tentang definisi proses stokastik, kemudian masuk ke rantai proses Markov, kemudian dari proses Markov masuk ke rantai Markov waktu diskrit, dan selanjutnya dalam hal matriks peluang transisi. Baik, kita mulai langsung yang pertama. Nah, tentang proses stokastik. Apakah proses stokastik itu? Oke, jadi proses stokastik itu secara sederhana bisa kita jelaskan sebagai kumpulan variabel random berindeks ya. Jadi di sini ada XU ya, maksudnya di sini bisa kita tuliskan sebagai X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, karena variabel random, jadi proses stokastik bisa kita nyatakan pula sebagai sesuatu yang output-nya itu belum pasti. Ya, jadi kalau sesuatu yang sudah pasti disebut deterministik, tapi kalau yang belum pasti disebut dengan stokastik. Ya, U di situ itu adalah himpunan indeksnya. Jadi bisa berbentuk bilangan diskrit, bisa berbentuk interval atau kontinu. Oke. Nah, himpunan indeks ini dapat berupa bilangan bulat maupun bilangan real. Nah, dalam proses stokastik, U ini biasanya dinyatakan dalam satuan waktu. Jadi misalkan kita punya data X1, X2, X3, maka itu artinya adalah sampel pada periode ke-1, kemudian observasi pada periode kedua, dan observasi pada periode ketiga. Selanjutnya, kita perlu tahu juga klasifikasi proses stokastik ya menurut variabel random X-nya dan juga indeksnya. Jadi, kita bisa mendefinisikan bahwa ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah variabel random continue dengan waktu diskrit. Oke, itu contohnya adalah misalkan XN harga BBM bulanan. Oke, kita tahu harga BBM itu kontinu dan bulanan itu per bulan dia waktunya diskrit. Kemudian untuk yang kedua ada kasus variabel randomnya diskrit tapi waktunya kontinu. Contohnya misalkan adalah banyaknya pelanggan di Syar'i Mart dalam suatu selang waktu tertentu. Kita bisa lihat banyak pelanggan itu dia diskrit, dan waktu yang berbentuk selang dia waktu kontinu. Kemudian ada yang ketiga dan keempat yaitu dua-duanya kontinu atau dua-duanya diskrit. Sebagai contoh misalkan untuk yang dua-duanya kontinu adalah kurs dolar dari pukul 10 sampai pukul 12 ya. Kurs dolar itu kontinu, selang waktunya juga kontinu. Lalu ada yang dua-duanya diskrit, contohnya misal banyaknya pasien penderita COVID-19 setiap minggu. Ya, banyak pasien itu diskrit, setiap minggu juga diskrit. Selanjutnya, realisasi atau aplikasi dari proses stokastik ini bisa juga dinyatakan sebagai sampel path atau jalur sampel. Maksudnya seperti apa? Kita mulai dari yang diskrit dulu. Jika kita mengamati selama misal N periode, maka setiap periode itu kita akan punya titik sampelnya. Jadi ada sejumlah titik observasi pada setiap titik waktunya. Oke, jadi di sini untuk yang diskrit, data time series itu sebenarnya merupakan realisasi dari proses stokastik. Ya. Selanjutnya, jika kontinu, maka tinggal kita sesuaikan dengan selang periode waktu yang kita amati. Ya, seperti itu. Selanjutnya,
Dalam mempelajari proses stokastik ini, kita tidak bisa terlepas dari apa yang disebut dengan proses Markov. Nah, apakah proses Markov itu? Secara sederhana bisa kita jelaskan sebagai berikut. Mohon ditunggu sebentar. Oke, proses Markov itu artinya secara sederhana bahwa fenomena di masa mendatang hanya dipengaruhi oleh fenomena masa sekarang dan tidak dipengaruhi fenomena di masa lalu. Seperti itu. Contohnya misal, cuaca besok hujan atau tidak, itu tidak dipengaruhi oleh cuaca misalkan 2 tahun lalu, 10 tahun lalu, tetapi paling besar dipengaruhi oleh keadaan cuaca hari ini. Oke, jadi bisa kita nalar seperti itu. Besok hujan atau tidak, kita tidak butuh data sampai 8 bulan yang lalu, tapi yang paling besar pengaruhnya adalah data pada hari ini. Seperti itu. Nah, secara matematis ya, nanti ada 2 jenis rantai Markov, yaitu waktu diskrit dan waktu kontinu. Pada video ini kita akan membahas dulu yang waktu diskrit, di mana secara matematis jika suatu proses stokastik itu merupakan rantai Markov diskrit, itu jika memenuhi persamaan ini ya. Apabila peluang observasi pada saat n plus 1 dengan diketahui observasi saat 0, 1 sampai n itu nilainya akan sama dengan kita menghitung peluang pada saat n plus 1 jika diketahui kondisi pada saat n. Kita lihat di sini bahwa kondisi-kondisi di masa lalu tidak kita perhitungkan di sini karena semuanya sudah diwakili oleh n, karena memang hanya observasi saat n yang memiliki pengaruh paling besar ke kejadian n plus 1. Oke, kita langsung menggunakan contoh saja, misalkan kita mau menghitung peluang 31 Desember hujan jika 1 Januari cerah diketahui selama 1 tahun sampai 30 Desember. Nah, untuk menghitung ini kita tidak perlu mengetahui kondisi cuaca 1 Januari sampai 30 Desember, tetapi cukup kita hitung peluang 31 Desember hujan hanya jika diketahui pada saat 30 Desember cerah. Jadi tanggal-tanggal sebelum 30 Desember sudah diwakili oleh 30 Desember ini. Nah, inilah yang disebut dengan rantai Markov waktu diskrit. Selanjutnya, pada rantai Markov waktu diskrit juga memiliki sifat homogen apabila memenuhi persamaan ini. Ya, kita lihat peluang kondisi saat n plus 1 adalah J, dengan syarat kondisi saat n adalah I sama dengan peluang kondisi saat 1 J dengan syarat kondisi saat 0 adalah I. Di sini kita lihat selisih periodenya sama-sama 1 dan perpindahan kondisinya dari I dan J. Jadi berapapun periode waktu yang kita tuliskan di sini, mau 1, 0, 2, 1, 3, 2, dan seterusnya, dia akan homogen, dengan kata lain peluangnya sama. Nah, selanjutnya perlu saya informasikan bahwa I dan J atau kondisi-kondisi ini dalam proses stokastik itu sering disebut dengan state. Ya, jadi I dan J dinyatakan dengan state I dan state J. Baik, nah sebagai contoh misal contoh kasus cuaca, karena ada 2 state, makanya kita nyatakan sebagai state cerah dan state hujan. Oke, contoh homogennya seperti apa? Misal kita mau menghitung peluang hari Senin hujan, jika diketahui Sabtu cerah, itu sama saja kita menghitung peluang hari Jumat hujan jika diketahui hari Rabunya cerah. Kita lihat sama-sama selisih waktunya 2 dan perpindahannya dari cerah menuju hujan. Seperti itu. Selanjutnya, peluang-peluang itu untuk mempermudah perhitungan biasa dituliskan dalam sebuah matriks probabilitas transisi. Nah, apa itu matriks probabilitas transisi? Matriks itu biasa dilambangkan dengan huruf P, dengan elemen-elemennya adalah PIJ, dan berbentuk bujur sangkar,
dengan ukurannya sebanyak state-nya. Jadi misal kita memiliki 2 state, maka ukuran untuk P adalah 2 kali 2. Jika ada 3 state, ukurannya adalah 3 kali 3 dan seterusnya. Oke, nah PIJ itu sendiri apa? PIJ itu adalah representasi dari nilai peluang yang sebelumnya sudah kita jelaskan tadi, yaitu peluang saat N plus 1J dengan syarat saat N kondisinya adalah I. Oke, kita langsung masuk ke contoh saja di sini. Oke, misalkan kita diberikan matriks probabilitas transisi 012. Nah, seperti itu. Jadi karena state-nya ada 3, maka peluangnya adalah 3 kali 3. Nah, kita diminta untuk membaca saja bagaimana membaca matriks ini. Ya. Oke, misalkan untuk mempermudah, kita misalkan 0 cerah, 1 berawan, 2 hujan. Jadi 0 itu kita lihat pada baris dan kolom 1, 1 itu kita lihat pada baris dan kolom 2, 2 kita lihat pada baris dan kolom 3. Nah, cara membacanya seperti ini, misal P12 bisa kita tuliskan sebagai peluang hari ini hujan, karena yang disebut terakhir adalah 2, dengan syarat kemarin berawan. Berawan itu 1. Jadi P12 artinya kemarin berawan, sekarang hujan. Tapi yang ditanyakan peluang hujannya. Nah, 12 itu bersesuaian dengan angka 1/4 di paling kanan baris kedua. Ya, sehingga kita bisa nyatakan peluangnya adalah 1/4. Contoh lain, misalnya P20, kita bisa nyatakan dengan satuan waktu yang lain, misal peluang hari Minggu cerah. Kenapa cerah? Karena yang terakhir disebut adalah 0, ya, dengan syarat hari Sabtu hujan. Oke. Ini bersesuaian dengan angka 0 pada pojok kiri bawah ini. Nah, sehingga nanti dengan menggunakan matriks ini kita bisa mengetahui kombinasi-kombinasi dari peluang-peluangnya, kejadian-kejadiannya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika matriks P ini tidak diberikan? Misalnya seperti contoh berikutnya, hanya diberikan data seperti ini. Misal data jumlah wisatawan di DIY, jumlah wisatawan Nusantaranya seperti itu, kemudian dinyatakan bahwa 0 itu turun, 1 itu naik. Kemudian diminta membuat matriks transisi dari data tersebut. Oke, nah kita lihat dulu turunnya berapa, naiknya berapa. Oke, sehingga nanti kita akan bisa memperoleh matriks transisi sebagai berikut, ya, yaitu 0, 1, sepertiga, 2/3. Yang cara membacanya, misalkan kita ambil salah satu, peluang bulan ini naik jika bulan kemarin turun, artinya turun itu 0, naik itu 1, maka P01. P01 itu berada pada angka 1 ini. Oke. Kemudian misalnya lagi peluang bulan ini turun. Jika bulan kemarin naik, berarti 10 itu berada pada angka 1/3 ini. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa matriks probabilitas transisi jumlahan setiap barisnya harus sama dengan 1 karena dia merupakan peluang, ya. Jadi yang kita perhatikan adalah jumlahan setiap baris ke kanannya ini harus sama dengan 1. Selanjutnya ada soal latihan yang bisa kalian kerjakan, ya, terkait data tinggi gelombang air laut. Di sini ada 3 state, yaitu 0, 1, 2, berarti nanti matriks transisinya akan berbentuk 3 kali 3. Nah, setelah matriks transisi diperoleh, kalian akan bisa menghitung dan menjawab soal-soal di nomor-nomor ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.